Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang masih tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah zakat persekutuan teruna di gereja, maka ibadah PT hari ini masih kita laksanakan secara online. Sebelum mulai ibadah, maka ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa berikan ke orang tua dan dapat dibawa ke gereja setiap hari pukul 9 sampai 12 siang dan dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Yang kedua, akan minta bantuan dari adik-adik untuk menulis nama dan kelas di PT pada kolom komentar agar dapat dilakukan pelaksanaan. Dan yang terakhir, meskipun ibadah yang dilaksanakan secara online, kakak harap adik-adik bisa beribadah dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, Kak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan Tuhan sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dari hari ke hari hingga kami bisa berada di minggu yang baru ini. Tuhan, sekarang kami memulai ibadah PT online kami, kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, mari kita siapkan bacaan dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. Oke, kalau sudah, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat kembali tiba di hari Minggu ini untuk mengikuti menjalankan ibadah persekutuan teruna. Walaupun dalam keadaan daring, tapi kami tetap ingin mengetahui tentang firman-Mu, ingin belajar mengenai firman-Mu. Diamkanlah segala suara lain di hati kami dan biarkanlah hanya suara-Mu yang bergema. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung kita baca. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu itu sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?
Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, ku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri padang, sambil berpikir apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Jadi kita mau cerita dulu tentang daerah Samaria. Dalam sejarah Samaria kan kita tahu Samaria itu orang Yahudi juga, orang Israel. Cuma mereka tinggal di suatu tempat dari kolonisasi, jadi mereka berdarah campuran lah, sudah Israel tapi sudah berdarah campuran. Walaupun mereka tidak dianggap murni, tapi mereka tetap orang Israel, orang Yahudi. Jadi dipanggil orang Samaria. Nah, Samaria waktu itu dikepung oleh tentara Aram. Karena sudah kelaparan, tambah dikepung lagi, jadi mereka tidak bisa keluar cari makanan. Mereka terkepung aja dalam kota, tidak bisa berdagang, tidak bisa menerima suplai makanan, bahan-bahan makanan. Jadi mereka tahu mereka pasti akan kelaparan, akan tambah parah kelaparannya. Nah, di luar kota
ada empat orang yang sakit kusta. Nah, mereka juga berpikir, ini mereka harus masuk ke dalam kota Samaria. Tapi dalam kota Samaria itu ada kelaparan. Jadi kalau mereka masuk, ya nanti bisa mati juga. Tapi kalau di luar, tetap di luar, nanti tentara-tentara Aram yang ada di sekitar kota Samaria, nanti juga kalau lagi tentara Aramnya lagi patroli, terus si 4 orang ini kedapatan, mereka bisa mati juga. Jadi mereka mulai bimbang apakah masuk atau tinggal. Disitulah keempat orang ini membuat keputusan bahwa marilah kita menyeberang. Seperti di ayat 4, kita masuk aja ke tentara Aram, ke perkemahan. Bisa lewat tidak? Ya. Nah, ternyata pas sampai masuk di dalam, ternyata tentara-tentaranya sudah tidak ada dalam perkemahan. Sudah pada kabur. Kenapa kabur ya? Tadi pada ayat yang ke-6, Tuhan telah membuat raja tentara Aram itu seperti mendengar pasukan datang, suara kereta. Jadi mereka berpikir mereka akan diserbu. Jadi mereka lari duluan. Mereka sudah lari duluan. Itulah sejarah singkatnya. Kakak rangkum ceritanya bahwa keputusan yang diambil oleh keempat orang kusta itu berbuah hasil yang baik. Awalnya bimbang, masuk atau tetap tinggal. Ya udah, masuk aja. Dan mereka sudah memasrahkan diri kepada Tuhan bahwa ya sudah, apa yang terjadi kita coba aja. Harus buat keputusan. Dan ternyata mereka mendapat berkat. Berkatnya ya kemah-kemah yang kosong, tapi makanannya masih ada, emas peraknya masih ada, kuda keledainya masih ada. Sisa diambil aja kan. Nah, tapi tergerak hati mereka. Ini kita sudah dapat berkat nih. Ibaratnya kita sudah dapat berkat, tapi kok kita nikmati sendiri. Sedangkan dalam kota Samaria itu kan kelaparan. Nah, baiklah juga kita memberitahu bahwa tentara Aram yang lagi mengepung sudah tidak ada loh. Ayo keluar, supaya bisa keluar dan mengambil bahan makanan dan tidak lagi menderita kelaparan sampai mati. Nah, jadi itulah yang dapat kakak rangkum setelah membuat keputusan, dan keputusannya berbuahkan berkat. Berkatnya itu disalurkan, sukacita, mujizat itu kita salurkan kepada orang-orang sekitar. Nah, sambil juga kita mengingat, atau sekarang kan adik-adik lagi belajar online, daring terus nih. Daring. Tapi keputusan ya, ini tentang membuat keputusan ya. Kita harus membuat keputusan. Adik-adik belajar daring dari rumah. Pasti mungkin ada perasaan bimbang. Apakah belajar di rumah ini harus serius atau tidak? Ya. Mungkin karena beberapa ada teman-teman atau daerah orang anak-anak di sekitar tempat saya tinggal, mereka mempunyai pemikiran seperti ini. Nah, tahun lalu kan masih corona tuh, waktu corona anak-anak auto lulus, pasti lulus, tidak ada ujiannya karena masih corona, pasti lulus. Jadi ya belajar aja. Nah, disinilah adik-adik di sini harus membuat keputusan, dan sebelum membuat keputusan kita harus menimbang baik-baik, bijak membuat keputusan. Apakah keputusan yang kita buat itu adalah keinginan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu sebuah keputusan yang bijak, yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, jadi kakak mau kasih ilustrasi ya, kasih suatu bayangan, pemikiran. Kita tidak belajar karena kita masih berharap bahwa corona bakal lanjut. Kalau corona lanjut, nanti semuanya auto lulus lagi. Tapi di satu sisi ada kabar bahwa setelah vaksinasi berakhir, Juli sudah mulai tatap muka.
atau Agustus sekolah juga mulai tatap muka, berarti bisa saja ada ujian naik kelas, ada ujian kelulusan, ya. Jadi itu dia, mau belajar atau tidak, mau belajar serius atau tidak. Nah, saran kakak atau yang kalau kakak pikir, bukan kakak pikir sih, kalau kita berdoa, kita sebagai anak Tuhan, ilmu pelajaran, mata pelajaran, kegiatan belajar di rumah ataupun di sekolah, kita tetap harus serius. Walaupun daring dari rumah, kita serius saja. Karena kita tahu pelajaran itu adalah suatu bekal buat kita. Pengetahuan suatu bekal untuk kita di masa depan. Adik-adik sudah belajar setengah mati, sudah belajar siang dan malam, tetap serius walaupun daring, tiba-tiba tidak ada ujian, adik-adik tidak rugi, ya kan? Karena sudah masuk, pelajarannya sudah masuk, ilmu pengetahuannya nambah. Tapi kalau adik-adik memutuskan, kalaupun ujian, berarti sudah siap kan? Karena belajarnya serius. Tapi coba kita pikir, adik-adik tidak belajar karena menganggap bahwa coronanya bakal lanjut nih, pasti auto lulus. Tiba-tiba ujiannya ada. Nah, bagaimana? Oke, jadi itulah kita belajar dari keempat orang kusta yang membuat keputusan yang bijak untuk tetap maju, tetap serius dalam mengambil keputusan yang bijak, diiringi doa. Kalau untuk kita semuanya, kita iringi doa supaya Roh Kudus diundang ke dalam hati kita untuk membuat keputusan yang bijak. Oke, amin. Oke, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam waktu renungan ini kami sudah dapat membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami, sertai kami agar kami selalu rajin berdoa dan meminta hikmat Roh Kudus agar dapat membuat keputusan yang benar, yang bijak dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi kami di dalam masa pandemi ini, masih dalam masa pandemi corona, di mana kami harus tetap belajar daring, belajar online dari rumah. Kau mau sertai kami selalu, Kau memberi kami hikmat, kepintaran agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru kepada kami, walaupun secara online, tapi kami dapat menyerapnya dengan baik dan sempurna. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, sertai kakak-kakak layan yang sudah menyampaikan firman, kakak-kakak layan yang berkontribusi dan memberikan tenaga dalam ibadah teruna minggu ini ya Tuhan. Kiranya Kau mau memuatkan kakak-kakak layan untuk selalu setia dalam melayani persekutuan teruna. Kau juga mau menyertai, memberkati gereja, seluruh gereja di Indonesia dan pelayanannya, lebih khususnya gereja kami GBIB Eklesia beserta 6 pelkat di dalamnya Tuhan, lebih khusus lagi kepada pelkat persekutuan teruna dengan segala rancangan, rencana, kegiatan kami. Walaupun di masa pandemi ini kami tetap berencana, kami tetap ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Memkuatkan kami, sertai seluruh rencana kegiatan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa Indonesia yang diterpa badai corona, diterpa badai bencana alam. Engkau mau kuatkan kami, khususnya saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur ya Tuhan, setelah mendapat bencana badai Seroja. Kau mau beri penghiburan, kuatkan mereka, bagian kehilangan juga ya Tuhan.
Kami tahu semuanya berat ya Tuhan, tapi kami yakin di dalam Engkau ada pengharapan. Kami bisa menjadi kuat dan bisa bangkit untuk kembali menjalani hidup dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk program pemerintah vaksinasi, kiranya program vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar, bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, supaya kami dapat bisa kuat dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Itulah doa kami ya Tuhan. Kuatkan kami, sertai kami dalam hari-hari ke depan. Dan inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Kitab Bakti 80. Mari bawa persembahan. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup yang terambil dari Kitab Bakti 277. Firman Allah sudah kau dengar. Mengakhiri rangkaian ibadah online persekutuan teruna kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah persekutuan teruna ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Seperti pada bacaan kami hari ini, sertai kami, beri kami hikmat agar kami dapat bijak sebagai anak-anak Tuhan membuat keputusan dalam hidup kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan atas segalanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.